Pandemi COVID-19 berdampak besar di seluruh sektor sosial dan ekonomi. Begitupun di sektor migas, pandemi COVID-19 ini memberikan tantangan berat bagi pemenuhan target-target migas yang sudah ditetapkan. Lalu bagaimana SKK Migas menjawab tantangan produksi migas di era pandemi ini? Apa saja inovasi yang bisa dilakukan untuk mendorong atau meningkatkan produksi migas di era pandemi ini? Kita akan membahasnya bersama PLT Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas, Susana Kurniasi. Halo Mbak Susana, apa kabar? Baik, selamat siang. Oke, selamat siang. Jadi memang semua sektor ini berdampak ya karena pandemi. Kalau migas sendiri itu seperti apa sejauh ini? Dampaknya sangat berdampak. Seperti sektor lain, pandemi COVID itu kan kena tiba-tiba. Jadi kita pada Februari ketika kabar itu mulai terdengar di internasional, kita sebetulnya sudah siap-siap. Tetapi ketika kita mengalami di Maret, itu kita juga bingung-bingung karena pada saat itu semua orang panik, baik dari pusat sampai daerah. Nah, wilayah produksi, wilayah kegiatan hulu migas itu ada di daerah. Banyak sekali daerah itu yang takut menerima kehadiran orang-orang dari Jakarta. Kan banyak kan kru dari hulu migas itu kru yang didatangkan dari Jakarta atau dari daerah lain. Jadi mereka itu biasanya mengatur kegiatannya dengan crew change 14 hari. 14 hari di lapangan, kemudian 14 hari di Jakarta. Nah, ketika mereka sampai ke sana, ke daerah, itu banyak kepala daerah yang tar dulu, kamu bawa COVID nggak nih, gitu. Jadi sempat yang kegiatan itu hampir terganggu kegiatannya. Nah, yang dilakukan SKK Migas adalah membuat supaya kegiatan tetap bisa jalan. Kita nggak mungkin menghentikan, karena menghentikan itu risikonya akan besar. Baik sebagai risiko operasi maupun risiko penerimaan negara. Karena kalau kegiatan terhenti, penerimaannya akan nol. Itu tidak mungkin. Tapi setidaknya berkurang dong karena pandemi ini ya? Sangat berkurang. Seberapa besar sih kekurangannya jadi? Kalau target hulu migas di awal tahun itu 14 miliar US dollar. Kami perkirakan setelah koordinasi dengan K3S, akhir tahun nanti kita hanya dapat setengahnya, sekitar 7 miliar. Tapi itu udah usaha yang effort luar biasa yang dilakukan oleh K3S. Dengan produksi seberapa besar jumlah itu? Nah, itu dilahirkan dari produksi yang juga turun. Jadi kalau minyak itu tadi targetnya 755. Oke, 755. 755.000 barrel per hari, kita turunkan menjadi 705.000 barrel per hari. Itu untuk minyak. Untuk jadi penurunannya sekitar 6%. Tetapi untuk gas penurunannya lebih besar lagi, 15% penurunannya. Jadi realisasinya 84%. Mengapa gas itu lebih besar? Karena yang terkena dampaknya itu tidak hanya dari sisi produksi, tetapi dari sisi konsumen yang biasanya ngambil gas. Kalau mereka menurunkan kegiatannya, gas kan juga nggak kepake, sehingga mereka bilang aku nggak jadi ngambil segini deh, aku kurangin. Contoh yang nyata itu seperti yang dilakukan PLN ngambil dari tangguh di Papua. Awal tahun mereka bilang, aku pesen 34 kargo untuk pembangkit di Sumatera dan di Jawa. Realisasinya ketika masuk COVID mereka evaluasi lagi. Yang bisa direalisasi hanya 20. Nah, 14-nya itu kan sudah masuk dalam perencanaan produksinya tangguh. Jadi tangguh harus bikin exercise. Ini 14 kargo mau diapakan? Akhirnya berkoordinasi dengan pemerintah, 10 kargo sudah bisa dijual ke pasar spot. Tetapi 4 kargonya sampai sekarang belum. Kita masih diskusi dengan pemerintah juga. Nah, kalau minyak berkurangnya dari sisi mananya? Kalau minyak pure dari sisi produksi. Kenapa? Jadi di awal tahun waktu membuat perencanaan, sebetulnya kemampuan yang ada itu hanya 688.000 barrel per hari. Kemudian SKK Migas dan K3S berusaha memaksimalkan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Apa kegiatan untuk nambah produksi itu? Yang ngebor, melakukan pemeliharaan sumur, supaya target 755.000 itu tercapai. Ketika
masuk COVID, kegiatan-kegiatan itu nggak bisa semuanya direalisasi. Jadi yang tadinya ngebor itu 334.000 sumur, hanya akan direalisasi 134. Gitu. Kemudian kegiatan pemeliharaan sama juga, walaupun turunnya nggak banyak. Tetapi untuk untuk walkover itu penurunannya juga cukup banyak. Nah, ini semua tuh yang membuat realisasi produksi nanti akan turun. Tentunya dari Migas sendiri kan ingin meminimalisasi bagaimana dampak pandemi ini selama PSBB itu pula kemarin. Apa saja sih yang telah dilakukan? Ya. Migas itu tidak hanya berpikir untuk produksi hari ini. Jadi kegiatan yang kita lakukan hari ini sesungguhnya adalah kegiatan yang akan berdampak untuk tahun ini, untuk tahun ke depan, dan untuk yang jangka panjang sekali. Nah, yang kita lakukan, kita punya mimpi nih sebetulnya. Pada tahun 2030 nanti kita akan dapat produksi 1 juta barrel. Hari ini produksinya 705. Sebetulnya kita berpikir 755.000, hanya 7 juta gitu ya. Agak cepat ya. Sekarang turun lagi 705. PR-nya lebih banyak lagi. Nah, tidak segampang itu ya mencapai 1 juta. Ya. Jadi kita harus merevisi perencanaan kita. Kita sama K3S bolak-balik duduk, apa sih yang bisa kita lakukan? Ternyata dari modal yang ada nih, dari lapangan-lapangan yang ada, juga memperhitungkan lapangan-lapangan eksplorasi yang ada, itu nggak akan cukup. Nggak akan cukup. Nah, perencanaan tadi ya Mbak Susana, kita masih akan lanjutkan apa saja sih perencanaan termasuk eksplorasi dan juga eksploitasi saat ini di Indonesia usai jeda. Ya pemirsa, kami masih akan kembali dengan dialog masih bersama dengan SKK Migas usai jeda, tetaplah di Live Talk.